untuk bertemu di dalam acara ini. Nah, acara ini, perjumpaan kita meskipun hanya lewat media online seperti ini sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Meskipun kita menyadari sekarang Allah kembali meningkatkan cobaannya kepada kita. Pada beberapa waktu yang lalu, ya sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, kita sudah mulai optimis. Kita sudah mulai merasa bahwasanya seakan pandemi ini, cobaan ini akan segera berakhir. Namun apa yang terjadi? Ternyata beberapa waktu terakhir ini bukannya berakhir, malah semakin meningkat. Bahkan peningkatan yang luar biasa yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Cobaan yang kita berharap segera berhenti, ternyata Masya Allah semakin menjadi-jadi. Kita menyaksikan semakin banyak setiap hari di antara orang-orang yang dekat dengan kita mulai terkena penyakit tersebut. Kita mulai banyak mendengar orang-orang yang meninggal karenanya. Setidaknya terkena gejala penyakit yang sangat berat karena wabah tersebut. Setiap hari kita mendengar cerita di media sosial, di grup-grup WA orang tua kita. Setiap hari ada berita teman yang sakit, keluarga yang sakit, atau ustadz yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ahli di bidangnya. Ahli di bidang penyakit tersebut. Ya karena kita sebagai seorang muslim harus mengembalikan apapun itu pada ahlinya. Wabah ini ya yang disebabkan oleh penyakit COVID-19. Ini adalah penyakit yang telah dipelajari banyak oleh para ahlinya. Maka ketika kita berhadapan dengan penyakit ini, menghadapi penyakit ini, menghadapi wabah ini, ya sebagai seorang muslim yang baik harus mengembalikan kepada ahlinya. Dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, menurut apa yang disampaikan oleh para ahli, di antara salah satu sebab mengapa penyakit ini semakin meningkat begitu luar biasa di negeri kita di beberapa bulan ini adalah karena kurang disiplinnya kita di dalam menjaga protokol kesehatan. Banyak di antara kita yang sudah mulai capek. Keluar ke sana ke sini harus pakai masker. Ke masjid harus pakai masker. Taklim harus pakai masker. Ke pasar harus pakai masker. Ya sudah mulai banyak yang capek dengan hal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya peningkatan wabah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya kedisiplinan itu sangat diperlukan dalam semua hal. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya ketika kita menuntut ilmu. Kedisiplinan itu juga sangat diperlukan ketika kita hidup di masyarakat.
Apalagi ketika kita menghadapi wabah yang seperti ini. Perlu sekali kita menekankan diri kita untuk selalu disiplin. Perlu kita cermati dengan sudut pandang agama ketika kita menghadapi ini. Ternyata Nabi kita SAW jauh-jauh hari, lama sekali dari waktu sekarang, yaitu ketika beliau hidup sekitar 1400 tahun yang lalu, beliau sudah memberikan pedoman bagi kita ketika kita menghadapi masalah seperti ini. Apa itu? Yaitu sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur, bahwasanya Nabi kita SAW pernah memberikan wasiat ketika wabah melanda suatu negeri. Persis sekali dengan apa yang kita alami sekarang. Apa pesan beliau? Bahwasanya ketika wabah melanda suatu negeri, kita yang hidup di negeri di luar negeri yang terkena wabah tersebut dilarang untuk masuk ke sana. Dan sebaliknya, orang yang tinggal di negeri yang terkena wabah tersebut itu pun dilarang untuk keluar dari negeri tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak saling memberikan bahaya. Cukuplah negeri tersebut yang Allah uji dengan wabah tersebut tidak memberikan bahaya kepada negeri-negeri yang lain. Ini cobaan, ujian. Meskipun terkadang negeri tersebut membutuhkan, misalnya harus bepergian ke negeri yang lain karena apa? Harus berdagang, harus mengirim bahan-bahan makanan. Namun Rasulullah SAW memberikan wasiat agar kita tidak banyak berpindah dari negeri satu ke negeri yang lain, dari kota satu ke kota yang lain ketika terjadi wabah seperti ini. Maka ini patut kita cermati. Nasihat Nabi kita SAW pastilah benar, karena beliau ketika berbicara itu adalah didukung dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita. Yang namanya cobaan itu tentulah sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Ustaz menyadari bahwasanya ketika kita mendapatkan cobaan seperti ini, apalagi kalian sebagai anak-anak, diminta untuk tetap berada di dalam rumah, tidak keluar kecuali hanya untuk kepentingan yang sangat mendesak. Itu sesuatu yang berat. Itu sesuatu yang berat. Ustaz sadar. Namun kita perlu mencermati apa yang disampaikan oleh Nabi kita SAW yang barusan Ustaz sampaikan tadi. Bahwasanya ketika kita mendapatkan cobaan, ya kita harus bersabar. Bersabar, apalagi pemerintah kita sudah benar-benar memberikan wanti-wanti kepada kita, sudah memberikan anjuran kepada kita, bahkan sudah menegaskan yang akhir-akhir ini disebut dengan PPKM darurat. Agar benar-benar kita mentaati hal tersebut. Tidak banyak keluar rumah. Tidak banyak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat perlu saja. Karena mudaratnya sangat besar. Ya, Ustaz sampaikan di sini. Mungkin penyakit ini, sebagaimana yang sudah terjadi, itu dampaknya, pengaruhnya terhadap anak-anak itu memang tidak terlalu besar, sehingga sedikit sekali kematian
yang dijumpai karena penyakit ini pada usia anak-anak. Namun bukan berarti ini menjadi kebebasan buat kalian. Wah, jadi kalau begitu saya boleh bebas dong, Ustaz. Bukan seperti itu. Karena apa? Karena ketika anak-anak terjangkit penyakit ini, kemudian jarang menimbulkan akibat yang berat, itu yang berbahaya. Loh, berbahayanya di mana, Ustaz? Berbahaya sekali. Karena ketika seorang anak dia keluar rumah, kemudian terjangkit penyakit ini, dan tidak ada pengaruh yang cukup berat bagi dia, sehingga kita meremehkan. Kita tidak akan mengetahui kalau anak tersebut terkena penyakit tersebut. Sehingga dia pulang ke rumah biasa-biasa saja. Berhubungan dengan ibunya, berhubungan dengan ayahnya, dengan uminya, dengan abinya, bahkan dengan kakek neneknya. Apa yang terjadi kemudian? Kakek, nenek, ibu, ayah, umi, abi, terkadang usianya sudah sepuh, sudah tua. Fisiknya sudah mulai lemah. Sehingga sedikit saja terkena penyakit ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Karena itu Ustaz benar-benar memesankan, kalau kalian masih sayang dengan nenek kalian, kakek kalian, apabila kalian masih mempunyai umi kalian, abi kalian, ayah bunda kalian, harus berhati-hati. Harus banyak bersabar di dalam rumah. Ya, harus banyak bersabar di dalam rumah. Kita harus meyakini bahwasanya ujian ini datang dari Allah. Yang dengan ujian ini insya Allah kita sebagai seorang muslim akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita SAW pernah menjelaskan bahwasanya apabila Allah itu mencintai suatu kaum, apabila Allah itu mencintai kita, Allah pasti akan menguji kita. Allah pasti akan menguji kita. Nah, dari ujian itulah Allah akan mengetahui derajat keimanan kita kepada Allah. Maka bagi seorang muslim ujian itu menjadi kebaikan yang besar baginya. Karena apa? Apabila kita sebagai seorang muslim ridho, bersabar dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah pun akan bertambah ridho kepada kita, bertambah sayang kepada kita, bertambah cinta kepada kita. Ayo, siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Maka ujiannya seperti ini. Ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ujian yang paling berat adalah ketika kita mendapatkan cobaan. Bersabar enggak kita? Disiplin enggak kita dalam menghadapi ujian seperti ini? Maka apabila kita bersabar, kita menganggap bahwasanya ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetap baik sangka kepada Allah, insya Allah akan semakin ridho kepada kita. Allah akan semakin sayang kepada kita. Sehingga dengan begitu ujian yang datang bagi seorang muslim itu akan memberikan begitu banyak kemuliaan, mendapatkan pahala yang banyak, diangkat derajatnya di sisi Allah. Maka ini bentuk kecintaan Allah pada seorang muslim. Allah ingin mengangkat derajat seorang muslim ke derajat yang sangat tinggi dengan ujian. Ya. Karena itu Ustadz benar-benar mewanti-wanti. Karena kita dalam keadaan yang sangat darurat. Ustadz mewanti-wanti agar kita semuanya saling mengingatkan, bersabar.
taati anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah kita yang benar-benar mereka sudah mengetahui bagaimana cara menghadapi wabah ini. Dan ingat, niatkan ketika kita mentaati protokol kesehatan itu sebagai ibadah. Loh, kok bisa Ustaz? Itu kan bukan sholat. Kok bisa menjadi nilai ibadah? Iya bisa. Karena Nabi kita SAW sebagaimana yang sering kita kisahkan dalam perang-perang beliau. Ternyata meskipun beliau adalah utusan Allah, manusia terbaik di alam ini, orang yang paling beriman kepada Allah, ternyata ketika beliau berperang tetap menggunakan senjata, tetap menggunakan pakaian baju yang terbuat dari besi, agar apabila terkena pedang tidak terkena tubuh beliau. Itu bentuk tawakal. Bukan mentang-mentang, lah aku kan sudah sholat, aku kan sudah beriman, pasti Allah akan melindungiku dari penyakit ini. Tidak, bukan seperti itu. Karena Nabi kita SAW mencontohkan, ketika kita ingin selamat dari bahaya, ya kita harus berusaha. Harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap tubuh kita. Di antara perlindungan yang maksimal adalah ketika kita keluar harus menggunakan masker. Dan lebih aman lagi, jangan keluar kecuali untuk keperluan yang darurat. Maka ketika kita melaksanakan ini, tidak keluar kecuali dengan keperluan darurat. Dan kalaupun harus keluar, kita menggunakan masker. Kita ingatkan, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Insya Allah itu akan bernilai pahala. Karena kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan pahala yang kedua, insya Allah, niatkan pula ketika kita melakukan hal itu, kita mentaati pemerintah. Double pahalanya. Karena memang Nabi kita SAW juga benar-benar mewasiatkan kepada kita sebagai seorang muslim agar kita taat terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah selama itu bukan sesuatu yang berisi maksiat. Nah, ketika kita memakai masker, kita tidak keluar rumah, itu bukan maksiat. Maka ketika kita meniatkan mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, insya Allah itu juga bernilai pahala di sisi Allah. Sehingga double pahalanya. Pahala mengikuti sunnah Nabi dan juga pahala mengikuti anjuran pemerintah. Masya Allah. Begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan kalau kita disiplin. Pahala sabar 3, ya Masya Allah. Karena itu semoga apa yang Ustadz sampaikan sebelum kita melanjutkan ke sesi seperti biasanya, yaitu sesi kisah sahabat. Semoga apa yang kita sampaikan tadi memberikan semangat bagi anak-anak muslim sekalian untuk tetap di rumah, menjaga protokol kesehatan. Jadikanlah kita sebagai anak muslim sebagai contoh untuk anak-anak yang lain. Bahwasanya anak muslim adalah anak yang taat, anak yang disiplin. Begitu seharusnya seorang anak muslim. Baik. Itu barangkali pendahuluan yang Ustadz sampaikan. Agak panjang ya, karena mengingat pentingnya hal ini untuk disampaikan kepada kalian. Baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi seperti biasa yang kita bahas setiap Ahad pagi. Yaitu kita akan melanjutkan pembahasan kisah hidayah 10 sahabiah. Dan hari ini sebagaimana yang tertera di mana? Di layar monitor. Kita akan membahas sahabiah yang berikutnya, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi karena ini adalah
putrinya Abu Bakar. Maka sudah bisa kita ketahui ini adalah saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukmin, ibunda kita yang tercinta. Baik, kita akan mulai pembacaannya ya. Siapkan. 20 tahun ya sebelum masa kenabian. Ya, jadi Asma ini lahir 20 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai seorang nabi. Lahirlah seorang putri dari orang yang terpandang di Mekah waktu itu. Karena memang kita sering sebutkan Abu Bakar ini adalah orang kaya, pedagang besar, orang yang sangat dihormati di Mekah waktu itu. Ya, keluarga Abu Bakar As-Siddiq dikaruniai putri yang cantik yang diberi nama Asma binti Abu Bakar. Ya, dia dikenal dengan nama Asma binti Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Kakeknya bernama Abi Kuhafah atau Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim al-Quraisy. Ya. Dan Asma binti Abu Bakar ini, ya, beliau dikenal dengan nama kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Kita lanjutkan. Kehidupan Asma kecil penuh dengan limpahan kasih sayang dan kebahagiaan yang tiada henti. Karena memang dia hidup dari keluarga yang mempunyai banyak harta. Kebutuhannya selalu tercukupi. Apapun yang ia inginkan, ya, itu akan dicukupi oleh kedua orang tuanya. Dan juga orang tuanya senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang sangat kepadanya. Ayah ibunya sangat mencintai Asma. Orang tua Asma juga mendidiknya menjadi wanita berharga. Wanita yang menjaga kehormatannya. Karena itu Asma pun tumbuh sebagai gadis dengan tutur kata yang santun. Sopan sekali. Dan dia juga mempunyai akhlak yang mulia. Masya Allah. Karena memang dia dididik oleh orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan manusia terbaik di alam ini setelah para nabi. Sepakat para ulama. Wajar kalau anaknya pun mempunyai akhlak yang sangat mulia. Tutur katanya sopan, hormat kepada orang yang lebih tua. Masya Allah. Karena itu dia dihormati oleh banyak orang. Ini contoh yang harus kita ikuti. Apabila kita ingin dihargai oleh banyak orang, oleh orang tua kita, oleh teman kita, oleh saudara kita, ataupun oleh siapapun, ya kita harus mempunyai akhlak yang mulia. Karena orang yang mempunyai akhlak yang mulia, sopan, santun, dia akan disukai oleh siapapun dimanapun dia berada. Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan. Ketika cahaya Islam memasuki kota Makkah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi, Asma dan keluarganya menjadi orang yang paling depan, orang yang terdepan yang menyambut dakwah Rasulullah SAW. Mereka menegakkan tauhid dan meninggalkan berhala-berhala. Karena sebagaimana yang sering kita sampaikan di dalam taklim-taklim kisah Nabawiyah, bahwasanya laki-laki pertama yang masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayah dari Asma. Sehingga
Ketika Abu Bakar masuk Islam, ya dia akan mengajak seluruh keluarganya. Dan di antara orang-orang yang menyambut Islam ini di awal-awal adalah keluarga beliau, termasuk Asma binti Abu Bakar di sini. Setelah dewasa kemudian diceritakan Asma ini menikah, ya, dinikahi oleh seorang penunggang kuda terbaik. Ya. Seorang penunggang kuda terbaik yang dimiliki oleh Islam. Ayo, yang masih ingat ketika kita membahas kisah 10 sahabat? Siapa dia? Siapa penunggang kuda terbaik di antara penunggang kuda terbaik yang dimiliki oleh Islam waktu itu? Ya, pasti banyak yang lupa. Ya, Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Ya. Asma dinikahi oleh Zubair bin Awam. Sebagaimana yang dikisahkan dahulu, Zubair bin Awam ini adalah kesatria yang pemberani. Keberanian Zubair ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Namun ternyata, meskipun dia adalah kesatria yang pemberani, dia adalah pemimpin pasukan-pasukan kaum muslimin. Namun ternyata kehidupan Zubair ini jauh dari harta yang melimpah. Jauh dari kehidupan yang diliputi dengan kekayaan sebagaimana ayahanda Asma binti Abu Bakar tadi. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan pernikahan Asma tidak sama dengan kehidupan saat tinggal bersama orang tuanya. Dalam pernikahannya bersama Zubair, Asma hidup sangat sederhana. Karena Zubair ini adalah orang miskin. Bahkan sangat kekurangan. Zubair tidak memiliki harta maupun budak yang bisa menjadi pembantu Asma. Sehingga Asma pun harus melakukan semua pekerjaan rumah tangganya sendiri. Dan ingat, pekerjaan rumah tangganya itu bukan hanya memasak dan mengurusi rumah. Ya, ia juga rutin memberi makan kuda milik Zubair dan juga mengurus seluruh keperluan Zubair. Masya Allah. Dia berasal dari keluarga yang kaya, menikah dengan orang miskin, tetap bersabar. Karena dia sadar bahwanya Zubair adalah lelaki yang mulia di sisi Allah. Karena itu dia bersabar hidup bersama Zubair. Karena baginya harta dunia itu tidak berarti sama sekali apabila tidak ditunjang dengan ketakwaan kepada Allah. Dan dia menerima untuk dinikahi Zubair karena dia yakin bahwa Zubair ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman di sisi Allah. Karena itu dia bersabar dengan kehidupan beratnya. Setelah semua pekerjaan tersebut selesai, Asma akan menumbuk biji-bijian, ya, biji-bijian waktu itu ya seperti biji gandum. Untuk apa? Dibuat menjadi roti. Dibuat menjadi adonan roti. Namun ternyata Asma ini adalah wanita yang tidak pandai membuat roti. Ya, di awal-awal menikah dengan Zubair, karena baru belajar ya, Asma tidak pandai membuat roti. Karena itu tetangganya dari kalangan para wanita itu iba, kasihan. Sehingga banyak wanita yang membantu ngajari Asma ini untuk membuat roti. Masya Allah. Itulah kehidupan seorang muslim. Ketika melihat muslim yang lain atau muslimah yang lain itu dalam keadaan sulit, ya tanpa diminta harus segera membantu. Seperti apa yang dilaksanakan oleh tetangga-tetangga dari Asma tadi. Melihat Asma karena baru menikah, belum pandai membuat kue, membuat roti. Ya, semuanya membantu dengan senang hati.
Itulah pribadi seorang muslim yang dicontohkan dengan begitu sempurna dalam kehidupan para sahabat Nabi. Masya Allah. Meskipun menjalani kehidupan yang berat, Asma melakukan semua pekerjaannya tersebut dengan ikhlas. Bahkan ia selalu pergi ke ladang Zubair. Ladang seluas 2/3 farsah. Itu merupakan pemberian Rasulullah SAW kepada Zubair. Asma menempuh perjalanan menuju ladang yang berjarak sangat jauh dari rumahnya. Masya Allah. Dia tetap bersabar. Pekerjaan-pekerjaan berat kerap dilakukan oleh Asma sendirian. Suatu hari dikisahkan saat Asma sedang membawa biji-bijian setelah panen dari ladangnya tadi. Membawa biji-bijian di atas kepalanya. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat melintas di depan Asma tadi. Dan Rasulullah mengetahui, loh, kok bisa Ustaz, kok bisa mengetahui? Bukankah para sahabat, para sahabiah waktu itu semuanya bersadar? Kok bisa Rasulullah mengetahui bahwa itu Asma? Ya, karena itu terjadi ketika belum diturunkan syariat untuk bercadar. Belum diturunkan syariat untuk berhijab. Karena memang di awal Islam itu kaum muslimin dari kalangan wanita, dari kalangan kaum muslimah itu belum ada kewajiban untuk berjilbab. Belum ada kewajiban untuk bercadar, berhijab. Baru di akhir-akhir Islam ketika sudah hijrah ke Madinah, Allah menurunkan syariat hijab kepada kaum muslimah. Maka ini terjadi ketika Asma berjalan membawa biji-bijian di atas kepalanya. Rasulullah kasihan, berat sekali sepertinya. Beliau merasa iba melihat Asma yang sangat kelelahan. Maka beliau pun memanggil Asma dan menawari Asma untuk membonceng. Loh, kok bisa Ustaz? Kan bukan mahram. Ya itu sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Syariat Islam itu datang itu secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, tidak langsung semuanya langsung ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bukan seperti itu, ya. Di awal-awal Islam, karena memang masyarakat jahiliyah itu waktu itu masih terbiasa dengan kehidupan-kehidupan yang jauh dari agama. Ya sedikit demi sedikit diarahkan untuk menjadi lebih baik. Ya barangkali waktu itu memang belum ada syariat untuk tidak boleh memegang wanita yang bukan mahram. Sehingga Rasulullah SAW menawari Asma untuk membonceng di belakang beliau. Karena kasihan. Toh ayahnya, yaitu Abu Bakar adalah sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Maka Asma pun ini menjadi orang yang sangat dekat dengan beliau. Namun apa yang terjadi? Namun Asma tidak terbiasa berjalan dengan banyak laki-laki. Yang Ustaz sampaikan tadi. Dari kecil Asma ini sudah dididik untuk menjadi wanita yang menjaga kehormatan. Tidak bermudah-mudah berkumpul dengan laki-laki. Meskipun waktu itu sudah biasa di kalangan Arab jahiliyah tidak ada batasan antara wanita dan laki-laki. Islam belum datang, belum ada yang mengatur, bebas sekali. Orang laki-laki berjalan dengan wanita, tidak mengapa waktu itu. Namun karena Asma ini dari kecil sudah dididik untuk menjaga kehormatan, ya dia tidak mau, meskipun orang yang mengajak itu adalah Rasulullah SAW. Asma tertunduk malu sehingga Rasulullah SAW pun meninggalkannya. Beliau memahami bahwa Asma tidak ingin membonceng beliau. Mengapa? Karena Asma, ternyata Asma ini ingat sekali dengan Zubair. Dia tahu Zubair ini sangat cemburu. Dia tidak suka istrinya bersama laki-laki lain yang bukan mahram.
Zubair pasti akan marah apabila mengetahui Asma membonceng laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun itu Rasulullah atau para sahabat beliau. Masya Allah. Sesampainya di rumah, Asma pun menceritakan kepada Zubair, ya, bertemu dengan suaminya Zubair, apa yang dialami hari itu. Dia pun menceritakan pertemuannya dengan Rasulullah dan para sahabatnya yang menawari untuk membonceng. Aku tadi berpapasan dengan Rasulullah ketika aku sedang membawa biji-bijian di atas kepalaku. Ya, cerita dia. Beliau lewat bersama sejumlah para sahabat. Saat itu beliau menderumkan untanya agar aku naik bersama beliau. Namun, ya, aku langsung ingat dengan sifat cemburumu. Aku menolak, kata Asma. Maka ternyata benar. Zubair kemudian berkata, sungguh, engkau membawa biji-bijian itu lebih aku sukai daripada engkau membonceng di belakang beliau. Zubair menanggapi cerita Asma. Zubair juga mengatakan bahwa perbuatan Asma itu sangat mulia. Ia semakin mencintai Asma karena menjaga kehormatannya. Kemudian kehidupan yang berat. Apa yang dialami oleh Asma itu terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya. Mengetahui hal tersebut, ayahnya pun mengirim seorang pembantu kepada Asma. Untuk apa? Membantu Asma menyelesaikan keperluannya. Masya Allah. Asma ini, meskipun dia anaknya orang kaya, kalau seandainya dia minta kepada ayahnya untuk carikan pembantu, ayahnya pasti akan langsung bisa memberikan, karena Abu Bakar adalah orang yang kaya. Namun dia memilih untuk bersabar. Karena sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi di depan, itu sangat sempurna dipraktekkan oleh sahabiah Asma binti Abu Bakar. Dia yakin bahwasanya beratnya kehidupan yang dia jalani bersama Zubair bin Awam itu adalah cobaan dari Allah. Kehidupan yang berat bersama orang yang beriman itu adalah ujian dari Allah. Karena itu dia bersabar. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Karena dia yakin semakin dia bersabar dengan ujian dari Allah, kemudian dia menjalaninya dengan ikhlas, dia yakin dia akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah. Sehingga beratnya kehidupan itu tidak membuat dia langsung meminta pembantu kepada ayahnya. Sampai-sampai karena begitu lamanya dia hidup dalam kesusahan, sampai-sampai ayahnya pun akhirnya mengetahui meskipun Asma tidak cerita kepada ayahandanya. Masya Allah. Kemudian Allah memberikan pertolongan padanya setelah bersabar dengan waktu yang begitu lama. Itulah keyakinan yang harus kita miliki. Ketika kita mempunyai kesabaran dalam menghadapi cobaan, meskipun itu waktunya lama, kita harus yakin insya Allah pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan ini harus kita terapkan dalam situasi yang seperti ini. Kita bersabar dengan ujian Allah. Kita ikhlas menjalaninya sambil mempunyai keyakinan Allah pasti akan menolong kita. Apapun bentuknya. Masya Allah. Ternyata apapun masalah yang kita hadapi di masa ini, itu sudah dicontohkan dengan begitu sempurna oleh para sahabat untuk menghadapinya. Ya, kita tinggal mempelajari kehidupan mereka sehingga ketika ada masalah, kita sudah tahu cara menghadapinya. Dengan cara mencontoh apa yang mereka lakukan ketika menghadapi masalah tersebut. Nah, ini diantara faedah mengapa sering sekali Ustadz menekankan agar kita tidak bosan-bosan mempelajari kehidupan para sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena mereka adalah contoh yang terbaik bagi kita dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, kita lanjutkan. Masya Allah. Sejak saat itu, kita ulangi lagi, Asma tidak lagi mengurus kuda milik Zubair. Karena dia sudah ada pembantu yang membantunya. Tidak pula dia harus pergi ke ladang. Kehidupannya mulai sedikit demi sedikit membaik. Namun ternyata kehidupan di Mekah waktu itu di awal-awal Islam masih diliputi oleh kesulitan. Di awal-awal Islam, orang-orang Quraisy yang masuk Islam harus siap menerima siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana yang sudah banyak kita ceritakan dalam pertemuan kita di awal-awal. Dalam kondisi yang berat itu, Rasulullah mengizinkan siapa saja untuk menyembunyikan keislamannya. Semuanya boleh untuk tidak mengaku kalau dia sudah masuk Islam. Jika mereka khawatir apabila mengaku sudah masuk Islam akan mendapatkan sisaan yang pedih dari orang-orang kafir Quraisy. Namun ternyata meskipun kehidupan yang berat tersebut, tidak sedikit kaum muslimin yang tegar. Mereka siap menghadapi apapun resiko ketika mereka mengaku sudah masuk Islam. Tidak sedikit kaum muslimin yang tegar mengakui keislamannya di depan orang-orang kafir Quraisy. Akibatnya mereka harus menanggung siksaan yang pedih dari kaum kafir Quraisy. Karena keadaan tersebut, Rasulullah juga mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman. Sehingga di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan, kaum muslimin sempat berhijrah berapa kali? 3 kali. Untuk mendapatkan keamanan di dalam beribadah kepada Allah. Pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, yang sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Kedua, kembali setelah pulang dari Ethiopia, kembali ke Ethiopia lagi, ke Habasyah lagi. Baru kemudian hijrah terakhir adalah ke Madinah. Setelah sekian waktu berlalu, Rasulullah pun pergi berhijrah bersama para sahabatnya ke Madinah. Nah, dalam perjalanan hijrah ini ya, ada kisah menarik yang melibatkan tokoh utama kita hari ini. Siapa? Asma binti Abu Bakar. Ya. Yaitu kisah ini terjadi ketika malam hari Rasulullah SAW beliau berhijrah bersama Abu Bakar, ayahandanya, menuju ke Madinah. Ya. Karena keadaan waktu itu genting sekali. Kaum kafir Quraisy sudah mengumpulkan banyak orang untuk membunuh Nabi kita SAW di rumah beliau malam harinya. Sehingga beliau malam itu sudah merencanakan untuk pergi dari rumah bersama Abu Bakar. Karena waktunya mendesak, nggak sempat untuk membawa banyak perbekalan. Ya, Nabi SAW tidak bisa membawa banyak perbekalan. Hanya harta-harta yang berharga saja yang bisa dibawa. Tidak sempat membawa makanan. Bahkan malam hari ternyata seluruh wakil dari suku-suku Quraisy sudah dipersiapkan untuk membunuh beliau, mengepung rumah beliau. Maka dengan izin Allah, sebagaimana yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, yang sudah-sudah, beliau berhasil lolos dari kepungan orang-orang kafir Quraisy. Pergi bersama Abu Bakar menuju Madinah. Masya Allah, di antara kecerdikan beliau,
Ya, di antara kecerdikan beliau, bahwasanya beliau yakin bahwa nanti kalau beliau pergi meninggalkan Mekah, pasti nanti orang-orang Quraisy akan mencarinya dengan sekuat tenaga. Dan sebagian besar sahabat itu sudah berhijrah ke kota Madinah. Berhijrah ke kota Madinah. Dan Madinah itu letaknya, ya, kalau kalian belum tahu, Madinah itu letaknya di utara kota Mekah. Di utara kota Mekah. Maka orang-orang kafir Quraisy pasti akan menebak, oh ini Muhammad pasti pergi ke Madinah, arahnya ke utara. Maka beliau dengan kecerdikannya, beliau mutar. Jalannya mutar, pergi ke Madinah tapi ke arah selatan dulu. Memutar ke selatan, ke barat, lewat pesisir pantai, baru ke utara ke Madinah. Dan di antara strategi beliau, beliau bersama Abu Bakar tidak langsung pergi begitu saja. Karena apa? Selama berapa hari pasti akan banyak orang-orang kafir Quraisy yang nyebar untuk ngejar beliau. Maka beliau bersembunyi dulu. Dikisahkan ya, di dalam kisah yang sangat masyhur, beliau bersembunyi di gua apa? Benar, gua Sur. Nah, di dalam gua Sur tersebut beliau sengaja bersembunyi di situ selama 3 hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar apa? Agar aman dalam perjalanan. Maksudnya bagaimana? Begini. Dijelaskan oleh para ulama. Orang-orang ketika mengetahui Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya, pasti mereka akan mencari. Dan ternyata benar. Orang-orang kafir Quraisy bahkan memberikan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, baik itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan sudah dibunuh, akan diberi 100 ekor unta. Maka semua orang menyebar mencari beliau, karena semuanya ingin mendapatkan hadiah. Dan beliau beranggapan ketika sudah mencari 1 hari nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu, 3 hari nggak ketemu, mereka akan menyerah. Kayaknya nggak mungkin lah ketemu, udah capek mereka. Itulah sebabnya beliau tinggal selama 3 hari di gua. Ketika merasa aman, orang-orang sudah capek untuk mengejar kembali semuanya ke kota Mekah, beliau bisa berjalan dengan aman pergi ke Madinah. Dan ini sebagaimana yang Ustaz sampaikan, ini melibatkan Asma. Berita hijrahnya Rasulullah dan para sahabat sampai ke telinga Abu Jahal, ya, salah satu tokoh kafir Quraisy waktu itu, ya. Mendengar berita tersebut, kemarahan Abu Jahal memuncak. Dia marah sekali. Dia terburu-buru mendatangi rumah Abu Bakar. Abu Jahal mengetuk pintu rumah Abu Bakar dengan sangat keras. Ternyata yang membukakan pintu adalah Asma. Begitu pintu terbuka langsung dibentak. Kemana ayahmu? Kemana ayahmu? Karena marah sekali dia. Maka Asma tenang sekali menjawab, demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada. Asma menjawab dengan tegas pertanyaan Abu Jahal. Nah, mendengar jawaban Asma, ya, kemarahan Abu Jahal semakin menjadi-jadi. Dia marah sekali dan menampar Asma sekuat tenaga. Sampai saking kerasnya tamparan tersebut, anting-anting yang dikenakan oleh Asma sampai terlepas. Masya Allah. Maka setelah tidak menemukan Abu Bakar, akhirnya Abu Jahal ini pergi. Kemudian di antara kisah yang berikutnya, setelah semua orang pergi dari rumah itu, kakeknya itu waktu itu masih belum masuk Islam. Dia sangat
Kecewa sekali melihat Abu Bakar pergi meninggalkan anak-anaknya. Apalagi dia mendengar bahwasanya Abu Bakar pergi membawa seluruh hartanya. Ya dia marah. Ya, kakeknya yang bernama Abu Quhafah, yaitu Utsman tadi, itu datang ke rumah Abu Bakar dalam keadaan marah. Kecewa sekali karena melihat Abu Bakar meninggalkan keluarganya dalam keadaan tidak diberi harta. Maka dia bertemu dengan Asma. Dan Asma menjelaskan kepada kakeknya, memberikan kesabaran kepada kakek. Celaka Abu Bakar, bagaimana dia bisa pergi? Meninggalkan keluarganya tanpa ditinggali harta sedikit pun. Maka Asma memberikan memberikan pembelaan kepada ayahandanya. Oh tidak kak, tidak kak. Ayahanda pergi meninggalkan, masih banyak yang dia tinggalkan. Tenang saja kek. Dia masih banyak meninggalkan sesuatu kepada kami. Maka dia berpura-pura mengumpulkan batu-batu, ditaruh di suatu wadah, kemudian ditutupi kain, ditaruh di dalam lemari. Maka kakeknya diajak ke lemari tersebut untuk meraba-raba batu tadi. Karena kakeknya buta. Nah, ini loh kek. Ayah masih meninggalkan begitu banyak bagi kita. Ya, dia tidak menyebutkan harta, kan meninggalkan begitu banyak. Itu kan bukan berbohong artinya. Meninggalkan begitu banyak. Bukan harta. Ya, tapi kakeknya karena buta, nganggap yang ditinggalkan itu harta. Ya, ini namanya tauriyah. Maksudnya bukan berbohong. Tapi untuk menjelaskan, untuk membuat orang itu tidak tidak khawatir. Karena dia tidak mengatakan ayah meninggalkan banyak harta, tidak, tapi meninggalkan begitu banyak ini. Nah, artinya begitu banyak batu. Tapi kakeknya karena buta, dipikir meninggalkan begitu banyak harta. Ya, melihat begitu banyak yang ditinggalkan itu, kakeknya akhirnya mulai tenang. Oh, nggak apa-apa kalau begitu, kalau ditinggalkan. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar pergi ke Gua Sur tadi, dalam keadaan terburu-buru sehingga tidak sempat membawa perbekalan. Maka Asma yang ditugaskan untuk menyiapkan perbekalan, ya, berupa air dan bekal perjalanan hijrah mereka untuk diantarkan ke Gua Sur tadi. Namun ternyata Asma pun ketika pergi juga buru-buru membawa bekal ini tadi. Sehingga dia karena terburu-buru di tengah perjalanan tidak menemukan sesuatu apapun yang yang bisa digunakan untuk mengikat perbekalan tadi. Karena perbekalan tadi ditaruh dalam kantong yang harus diikat. Ya. Karena buru-buru, Asma tadi tidak sempat juga membawa tali untuk mengikat perbekalan tadi. Maka dia mempunyai ide. Ya, wanita dahulu itu pakaiannya itu biasanya ditali dengan ikat pinggang yang terbuat dari kain. Maka dia mempunyai ide, ikat pinggangnya itu disobek menjadi dua. Yang satu ditalikan lagi ke tubuhnya untuk dijadikan pengikat bajunya, yang satu dijadikan untuk mengikat tali perbekalan tersebut, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah. Nah, melihat Asma ternyata mengikat tali perbekalan dengan ikat pinggang. Ya, maka semenjak saat itu Rasulullah memberikan gelar, memberikan panggilan yang mulia kepada Asma binti Abu Bakar dengan sebutan Zatun Nitokoin. Zatun Nitokoin. Apa artinya? Artinya wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Ya, wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Yang sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Ikat pinggang yang satu dijadikan sebagai ikat pinggang, yang satu dijadikan sebagai pengikat tali perbekalan yang digunakan oleh Rasulullah untuk sebagai perbekalan menuju Madinah dalam perjalanan hijrah.
Itulah sebabnya dia diberi nama dengan Dzatun Nitokoin. Nah, setelah beberapa waktu setelah Rasulullah SAW hijriah, ya, hijrah ke Madinah, serasa keadaan mulai aman, maka Asma bersama keluarga yang lain menyusul beliau untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian setelah sampai ke Madinah, alhamdulillah dengan izin Allah, Asma binti Abu Bakar bisa hidup bersama kaum muslimin di sana, menjalankan Islam dengan tenang di sana, jauh dari rasa takut sebagaimana yang terjadi di kota Madinah. Sampai wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian ayahnya diangkat menjadi khalifah pengganti beliau. Kemudian ayahnya pun wafat. Dan Asma binti Abu Bakar ini diantara para sahabat yang diberi karunia umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi karunia umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditulis dalam sejarah, Asma binti Abu Bakar ini mengalami begitu banyak kejadian yang terjadi dalam kisah kaum muslimin dari zaman ke zaman. Beliau hidup di zaman Rasulullah, menjadi pemimpin. Kemudian ayahnya diangkat menjadi pemimpin. Kemudian wafat, diganti dengan Umar bin Khattab. Kemudian diganti dengan Utsman bin Affan. Kemudian diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ke berikutnya Muawiyah. Sampai beliau hidup berumur 100 tahun. Ya. Beliau diberi karunia umur 100 tahun baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa kekhalifahan, ya, Abdullah bin Zubair. Ya, di masa kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Jadi Asma ini diantara para sahabiyah yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Sehingga beliau meninggal pada usia 100 tahun, Masya Allah. Baik. Demikian barangkali kisah menarik yang syarat dengan pelajaran yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mengambil pelajarannya, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga dengan begitu semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka para sahabat, manusia-manusia terbaik di dalam agama ini, di dalam surganya nanti. Allahumma amin. Baik, barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Seperti biasa, ada kurang dari apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini, Ustaz mohon maaf. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.